Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacitanya, kasihnya, kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita. Itulah yang menjadi harapan dan doa kami. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tidak berhenti-hentinya kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan buat hari yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu, harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta berarti kita berusaha dan bekerja untuk menimbun atau menumpuk berbagai barang berharga yang kita anggap sebagai kekayaan. Kita bekerja dan berusaha supaya harta semakin banyak dan semakin menumpuk. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada para pengikut dan para pendengarnya pada saat itu. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan sendiri yang mengatakan dari yang kita baca tadi. Dikatakan tadi dalam Matius pasal 6 ayat 19-20 itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kata Tuhan Yesus, janganlah kamu, Yesus sendiri yang mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Itulah seruan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang datang kepadanya. Seruan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jadi bukankah itu juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita hari ini saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi? Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus serukan kepada kita hari ini? Adapun alasan Tuhan Yesus menyerukan hal ini adalah karena harta di bumi, dan dikatakan harta di bumi ini akan rusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi dikatakan harta di sorga tidak akan rusak karena ngengat dan karat tidak ada dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini sedang menyadarkan kita, sedang membuka pikiran kita, sedang membuka fokus kehidupan kita. Supaya apa? Bahwa di dalam kehidupan ini ada dua jenis harta. Satu harta di bumi, satu lagi harta di sorga. Jadi harta di bumi yang dikumpul itu, yang terkumpul itu, yang kita kumpulkan itu, kata Tuhan Yesus itu sifatnya fana, sifatnya sementara. Tetapi harta di sorga itu sifatnya kekal selamanya. Jadi harta yang terkumpul di bumi pada akhirnya akan ditinggalkan karena sifatnya fana dan sementara. Tetapi harta yang terkumpul di sorga akan kita bawa karena sifatnya kekal selama-lamanya. Jadi harta yang terkumpul di bumi akan dirusak oleh ngengat dan karat, akan dibongkar dan dicuri oleh si pencuri. Dan hal itu bisa terjadi dengan semakin merosot dan semakin melemahnya kekuatan tubuh kita, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita, sampai akhirnya kematian si pencuri kehidupan mendatangi kita. Jadi si pencuri kehidupan kita yaitu kematian sampai akhirnya mendatangi kita. Dan ketika kematian mendatangi kita, maka semua harta dan kekayaan yang dikumpul di bumi tidak akan ada lagi gunanya. Karena harta tidak akan mampu menahan diri kita dari kematian. Justru bersama dengan kematian, harta yang terkumpul di bumi akan kita tinggalkan, kita tidak akan bawa. Tetapi sungguh sangat berbeda dengan harta yang kita kumpul, yang terkumpul di sorga. Ia tidak akan rusak, dikatakan, karena ngengat dan karat dan pencuri tidak akan membongkar
serta mencurinya. Memang selama kita di bumi, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita, maka tubuh kita makin lama akan semakin merosot kekuatannya dan akan semakin lemah. Bahkan mungkin kita jadi jatuh sakit, dan akhirnya ada yang meninggal pada waktu sehat, ada juga yang meninggal pada waktu sakit. Jadi kita jangan berpikir orang sakit lah yang akan meninggal. Orang sehat pun bisa kapan saja meninggal. Jadi kematian itu, kata meninggal itu, kita nggak tahu kapan saja, di mana saja bisa mendatangi kita. Oleh sebab itu pada akhir itu datang, maka harta yang kita kumpul di bumi nggak ada lagi artinya. Itu tidak akan bisa menahan kita dari kematian. Yang berarti itu apa dikatakan tadi? Harta yang kekal, yaitu harta yang kita kumpulkan di surga. Sampai akhirnya kematian mendatangi kita. Ketika kematian mendatangi kita, maka harta yang kita kumpul selama di bumi yang berhubungan dengan harta di surga, maka itu tidak akan meninggalkan kita. Justru hal tersebut akan membawa kita masuk dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar mengetahui bahwa Tuhan Yesus berseru kepada kita yang percaya, kita yang menerima dan yang mengikutinya, supaya kita selama di bumi, kita jangan hanya berfokus kepada mengumpulkan harta di bumi saja. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus memberikan waktu, kita harus mengusahakan untuk mengumpulkan harta di surga melebihi harta di bumi. Karena apa? Karena harta di surga lah yang terpenting daripada harta di bumi. Pada akhirnya harta kita yang di surga itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Dan harta yang kita kumpulkan di bumi itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu jangan kita lebih berfokus kepada mengumpulkan harta di bumi, tetapi fokuskanlah lebih lagi untuk mengumpulkan harta di surga di atas harta yang ada di dalam bumi ini. Jadi marilah kita belajar untuk menyadari bahwa kita ini miliknya Tuhan, dan hidup kita ini suatu saat akan berujung pada kekekalan di surga. Memang kita masih hidup di bumi ini, dan di bumi ini tentu berbagai tawaran, godaan sulit untuk dihindari. Berbagai tawaran dunia, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Kekayaan menjadi tolak ukur, ya, kesuksesan bagi dunia, keberhasilan bagi dunia. Sehingga mudah sekali kita, bahkan sekalipun orang percaya, mudah sekali kita terjerumus dalam mengumpulkan harta di bumi saja dan melupakan panggilan surgawi, yaitu apa? Kita belajar untuk menabung harta rohani di surga. Jadi bukannya tidak boleh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukannya tidak boleh mencari harta selama di bumi. Karena itu kita butuh harta untuk kita hidup selama di bumi. Tetapi janganlah kita menjadikan harta di bumi sebagai segala-galanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan, bersekutu untuk Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, dan kita melakukannya. Karena dikatakan untuk mengumpulkan harta di surga, untuk mengumpulkan harta yang kekal itu, kita harus usahakan. Oleh sebab itu jadikanlah pengumpulan harta di surga lebih utama daripada pengumpulan harta di bumi. Bagaimana caranya? Berusahalah berkenan di hadapan Allah dengan memegang perintahnya, lakukan perintahnya. Apa yang berkenan bagi Dia di atas harta yang kita miliki di bumi ini, lakukanlah yang terbaik. Karena Tuhan katakan, muliakanlah, dikatakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mengumpulkan harta di surga. Kami mau berusaha Tuhan untuk mencari Tuhan, melakukan apa yang berkenan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Ketika kami memiliki harta dan kekayaan yang kami kumpulkan di atas bumi ini, biarlah kami tidak menjadikan itu segala-galanya. Bahkan kami tidak berfokus kepada itu, tetapi di atas harta dan kekayaan kami mau pakai di atasnya untuk memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini suatu saat akan berakhir dan kami mau masuk dalam kekekalan. Kami mau kekal di surga, bukan kekal di neraka. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami selama kami di bumi, supaya kami bukan hanya memperhatikan harta yang fana saja, tetapi kami mau memperhatikan harta yang kekal, harta rohani. Dan bukan hanya itu saja, kami belajar untuk mengutamakan harta yang kekal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Jadikan kami bukan hanya penyampai pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.